warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan melakukan wawancara kepada Bapak Roni Pasla SE. Di lingkungan masyarakat ini itu sebelumnya ada anggota DPR Bapak namanya Haji Supriyanto. Kebetulan Haji Supriyanto ini kan dia maju ke provinsi, maka di saat itu dicarilah tokoh yang bisa menggantikan. Maka saya ditunjuklah oleh masyarakat supaya ikut di pemilu 2019. Bermodal dari kepercayaan masyarakat di sini, kemudian ya kita melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh masyarakat di lingkungan, di RW tetangga, kita minta dukungan, dan alhamdulillah memang dukungannya juga ada. Nah, maka di Sidomulia Barat ini basis kita. Jadi dukungan paling besar itu satu kecamatan itu adanya di Sidomulia Barat. Di sini suara kita jauh lebih banyak dari Calegcaleg kemarin, karena memang masyarakat di sini mendukung kita. Kalau mulainya ya kita cuma kiprah di masyarakat ya, jadi dari mulai perangkat RW, kemudian pengurus masjid. Nah, dari situ masyarakat nilai kita mampu untuk menyuarakan suara masyarakat, maka dipercaya oleh masyarakat di sini. Di 2024 ini kan pemilihan kemarin nih. Nah, kembali lagi kita mencalonkan diri, alhamdulillah juga dapat lagi dari Partai ini. Adik-adik ini masuk di Umri, ada di sana kan ikatan mahasiswanya ada kan? Apa namanya? Yang dulu saya pernah di Umri itu ikut pelantikannya ikatan mahasiswa Muhammadiyah di MM ya, di organisasi. Jadi kalau mau jadi itu di organisasi masuk itu. Terus tapi kegiatannya nanti kalau ke masyarakat mudah bisa ilmu organisasi kita terapkan. Sama dulu saya juga di mahasiswa aktif di organisasi kampus. Ada beberapa organisasi yang saya masuk. Nah, setelah dari kemudian buka usaha, kemudian ya bermasyarakat kan udah gampang juga karena udah biasa berorganisasi kan. Nah, sehingga ya gampang lah masyarakat. Jadi masyarakat ini kan yang penting kita aktif, bisa membantu masyarakat. Masyarakat pasti senang. Ini siapa namanya? Saya Bayu, Pak. Raset, Pak. Ya? Raset. Putra, Pak. Putra. Ini? Ya? Kadang itu adalah tidak semua permintaan masyarakat itu dalam bentuk aspirasi bisa dikerjakan, karena tergantung juga dengan anggaran Kota Pekanbaru yang tidak terbatas. Oleh karena itu, supaya mengatasi permasalahan pembangunan merata kemudian bisa dirasakan masyarakat, tentu kita cari prioritasnya. Yang mana paling penting terlebih dahulu itu kita ajukan dianggarkan. Apa motivasi Bapak untuk bisa mengikuti pemilihan?
Ya motivasinya terutama ya karena kita merasa memang wilayah kita ini wilayah yang makin lama itu penduduknya makin banyak, daerah berkembang. Tetapi kita lihat infrastruktur kita juga terbatas. Bisa dilihat lah di daerah Sidomulyo Barat ini pertumbuhan penduduknya sangat luar biasa. Perumahan-perumahan muncul di sini, komplek-komplek perumahan, tetapi infrastrukturnya seperti jalan, drainase itu belum tersentuh. Oleh karena itu ya sebagai warga tempatan kita ingin pembangunan itu juga sampai di wilayah kita. Nah itu motivasi kita supaya memang ada yang menyuarakan secara langsung ke pemerintah, perpanjang tanganan dari masyarakat untuk mengambil istilahnya anggaran-anggaran pembangunan itu sampai di wilayah. Nanti malam lah ya, kan tempat bawah kita ngumpul ya, apa? Ya nggak ada yang ke Halim itu, yang ada ke Tangerang. Yang ada ke Tangerang, yang Nurul kan dapatnya ke Halim. Bukan, yang ke Halim nggak ada lagi. Iya, nggak ada lagi, habis. Tadi kuliah habis. Nanti aku cek dulu, ya. Ya, jadi. Oh, oke. Jam berapa? Jadilah, bentar. Jam 11 saja. Ya, Pak Intan. Ya, Pak Intan. Oke. Yuk. Yuk, nanti kulihat dulu. Soalnya Bendem juga sama Bang Wan udah pesan dia jam berapa dia berangkat. Coba cek dulu orang. Jam 7 lewat lah. Jam 8, setengah 8 gitu ya. Nah, ya. Masih ada? Ya, rencananya ya kan karena kita masih anggota DPRD ya masih melanjutkan itu dulu. Nah, itu kita menjalankan fungsi dari anggota DPR. Kalau ancamannya Bapak di pihak datang dari luar itu, Pak? Oh, jadi anggota dewan itu sebetulnya ancaman-ancamannya nggak terlalu banyak lah ya. Cuman yang paling penting itu memang kita mampu menyuarakan yang namanya orang nggak senang itu tuh hal yang biasa karena memang kemungkinan mereka juga terganggu kan. Nah, yang paling penting lagi walaupun kepentingan mereka terganggu, yang paling kita utamakan itu kepentingan yang lebih besar masyarakat. Nah, misalnya kita ada kebijakan ini itu mengganggu sebagian orang yang punya kepentingan usahanya. Tetapi yang kita buat aturan ini justru menguntungkan masyarakat banyak. Banyaklah contohnya, misalnya kebijakan parkir. Kita mau supaya malah kalau bisa itu parkir gratis, tapi dilayani gitu kan. Nah itu
masyarakat pasti senang. Tapi bagi pengusaha parkir tentu nggak senang dia. Nah, maka ketika ada kebijakan yang kita buat, aturan-aturan yang kita buat, yang paling penting itu efeknya baik buat masyarakat. Nah, masalah nanti orang nggak senang, ya dengan kepentingan dia biasa aja. Itu sudah jadi konsekuensi lah dari jabatan. Seberapa penting interaksi sosial dengan anggota lain untuk memanfaatkan dinamika tim dan lingkungan? Gimana? Seberapa penting interaksi sosial dengan anggota lain untuk memanfaatkan dinamika tim dan lingkungan? Ya, nah jadi di DPR itu kita juga nggak bisa kerja sendiri, harus juga membutuhkan dukungan dari kawan-kawan. Makanya setiap kegiatan-kegiatan itu tak bisa dia sendiri-sendiri. DPR itu kolektif kolegial, artinya itu secara bersama-sama. Keputusan itu nggak bisa keputusan satu orang, nah, tapi menjadi keputusan sama-sama. Maka karena kita menyadari hal itu, atas kita juga harus bisa mempengaruhi teman-teman kita, kemudian bersosialisasi tadi dengan baik dengan sesama anggota DPR untuk mendapatkan dukungan supaya apa yang kita inginkan ini didukung oleh kawan-kawan DPRD yang lainnya. Tapi kalau kita punya program kita sendiri yang mau maju, yang lain tidak kita ajak, yang lain tidak kita kita pengaruhi, ya akhirnya yang kita ini diputuskan usulan kita nggak disetujui. Oleh karena itu memang di DPR itu kolektif kolegial itu bahwa semua keputusan itu diputuskan secara bersama. Maka yang dibutuhkan koneksivitas yang baik antara sesama anggota. Apa risiko utama bagi Dewan di masa depan dan bagaimana Bapak membekali diri untuk menghadapi risiko itu? Ya, risiko paling utama itu nggak dipercaya masyarakat. Ya, karena anggota DPR ini kan dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, kalau masyarakat nggak percaya sama kita, itulah yang menjadi permasalahan terbesar. Nah, oleh karena itu resiko paling utama itu jadi anggota dewan ya berbuat tetapi tidak disenangi masyarakat. Nah, maka buatlah kegiatan-kegiatan yang memang disenangi masyarakat, disukai masyarakat. Tentu kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kegiatan masyarakat. Misalnya kita Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.